Pursuit of the Truth, bab 111-112. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hujan turun deras dari langit dan menghantam dedaunan pohon besar, menciptakan suara cambukan. Sejumlah besar tetesan hujan menumpuk di dedaunan dan meluncur ke bawah sepanjang urat daun, membentuk aliran kecil yang jatuh dari ujung daun. Ini adalah hutan hujan. Tanahnya dipenuhi lumpur, dan saat hujan turun, rawa-rawa terbentuk. Langit gelap, hanya kilat sesekali yang menerangi segala sesuatu di dunia untuk sesaat. Guntur bergemuruh dan bergema ke depan, menggema di malam hari sebelum menghilang dengan tenang. Di bagian terdalam hutan terdapat rangkaian pegunungan yang tersembunyi di malam hari. Pegunungan di sana tidak tinggi, dan tidak dapat dibandingkan dengan gunung kegelapan. Pegunungan itu tidak tinggi, tetapi jumlahnya banyak. Pada saat itu, kilat menyambar langit dan menerangi bumi. Di salah satu gunung di tengah, seseorang tergeletak di tanah. Orang ini telah berada di tempat terpencil ini selama beberapa hari. Tidak ada petunjuk bagaimana dia bisa sampai di sana, mengenakan kemeja kulit binatang yang robek dan tampak sangat menyedihkan. Orang yang terbaring tak bergerak itu adalah seorang pemuda yang tampak berusia sekitar 20-an. Ia memiliki wajah yang bersih dan tampan, tetapi ada bekas luka yang merusak penampilannya. Matanya terpejam, dan terdapat banyak luka di tubuhnya. Luka-luka tersebut sudah memutih, dan tidak ada darah yang mengalir keluar. Hujan terus turun selama beberapa hari sebelum akhirnya reda. Langit menjadi cerah dan awan gelap menghilang. Tanah menyambut sinar matahari. Saat itu musim panas. Setelah hujan reda, kabut perlahan-lahan menyelimuti daratan. Selain itu, terasa juga panas yang luar biasa, seolah ingin membakar segala sesuatu hidup-hidup. Pemuda yang terbaring di gunung itu tidak bergerak. Ia tampak seperti sudah mati. Beberapa hari lagi berlalu. Ada beberapa burung nasar botak yang berputar-putar di langit. Mata burung nasar botak itu dingin. Saat terbang di langit, mata mereka tertuju pada orang yang terbaring di gunung. Mereka berputar-putar di atas seolah ragu-ragu. Akhirnya, salah satu burung nasar botak kehilangan kesabarannya. Ia menukik ke arah tubuh pemuda itu, mengepakkan sayapnya sambil berputar-putar di atas pemuda itu sebelum mendarat di dadanya. Burung nasar itu menggunakan paruhnya yang tajam untuk menusuk mangsa yang telah diincarnya selama beberapa hari terakhir. Ia mengamati wajah mangsanya sambil terus menusuk dan memakan dagingnya. Perlahan, ia menjadi tenang. Di matanya, ini jelas-jelas orang yang sudah mati. Tak lama kemudian, burung-burung nasar botak yang tersisa di langit menukik turun dan mendarat di tubuh pemuda itu tanpa suara dan dengan tatapan dingin. Namun, begitu mereka mendarat, pemuda itu tiba-tiba membuka matanya dan meraih burung nasar botak pertama yang mendarat di dadanya dengan tangan kanannya. Terkejut, burung-burung nasar botak lainnya ingin terbang ke atas, tetapi tubuh mereka tampak menempel di tubuh pemuda itu, mereka tidak bisa terbang. Pemuda itu membawa burung nasar botak itu ke mulutnya dan menggigit lehernya, meminum darahnya. Darah yang rasanya busuk itu mengalir ke tenggorokannya dan masuk ke tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang tajam di tubuhnya yang mati rasa karena kelaparan. Namun rasa sakit itu akhirnya memungkinkan sedikit kehangatan muncul di seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, burung nasar botak itu berhenti meronta, setelah kehilangan semua darahnya. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan meletakkan burung nasar botak itu di tangannya di samping tubuhnya. Dia meraih burung nasar botak lain yang tidak bisa terbang menjauh dari tubuhnya dan dengan santai meminum darahnya. Baru setelah ketujuh burung nasar botak yang menempel di tubuhnya mati, sedikit rona merah akhirnya muncul di wajah pemuda itu. Dia berbaring di sana dan memandang langit. Langit sangat biru, matahari sangat terik, matanya dipenuhi keraguan. Dia adalah Suming. Dia sudah terbangun beberapa hari yang lalu di tengah hujan. Saat bangun, dia masih bisa mendengar suara lemah yang memanggilnya dalam mimpinya. Suara yang memanggilnya, saudara, itu menemaninya bahkan saat dia bangun. Saat pikirannya tersadar dari tidur, ia merasakan sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tak punya kekuatan lagi, bahkan untuk mengangkat tangannya. Ia hanya bisa berbaring di tanah dan merasakan tetesan hujan jatuh di tubuhnya.
Hujan jatuh di luka-luka di sekujur tubuhnya, dan ia segera mati rasa di tengah rasa sakit. Bukan hanya tubuhnya yang mati rasa, hatinya pun ikut mati rasa. Selama beberapa hari terakhir, dia berbaring di tanah karena pikirannya diliputi kebingungan dan kekacauan yang ekstrim. Dia ingat sebuah pusaran muncul di udara di atas gunung kegelapan akibat satu pukulan telapak tangan dari seseorang di langit berbintang. Ketika dia tersedot ke dalam kehampaan, dia melihat tetua itu juga tersedot masuk dengan mata tertutup. Dia tidak tahu apakah tetua itu masih hidup atau sudah mati. Dia tidak tahu apa pusaran itu, atau mengapa pusaran itu muncul, sama seperti dia tidak tahu di mana dia berada. Namun, saat dia memandang matahari yang terik di langit dan pegunungan asing di sisinya, dia memiliki perasaan samar bahwa dia tidak lagi berada di gunung kegelapan. Ia tak ingin percaya bahwa sesepuh itu telah meninggal dunia, tetapi ia juga tahu bahwa luka sesepuh itu jauh lebih parah daripada lukanya sendiri. Pemandangan terakhir di mana sesepuh itu terbaring tak bergerak dengan mata tertutup membuat Su Ming tak ingin berpikir. Ada rasa sakit di hatinya, rasa sakit karena kehilangan orang terdekatnya. Orang tua itu tidak akan mati. Su Ming memejamkan matanya. Kesedihan di wajahnya perlahan-lahan menghilang. Sejak kecil, ia selalu hidup di bawah perlindungan tetua. Ia tidak pernah meninggalkan sukunya sendirian dalam waktu lama. Jadi sekarang, dikelilingi pemandangan yang asing, Su Ming merasa kesepian, tetapi ia tahu bahwa ia harus menjadi lebih kuat. Ketika ia membuka matanya sekali lagi, tidak ada lagi kesedihan di dalamnya. Kesedihan itu tersembunyi jauh di dalam hatinya. Tak seorang pun dapat menemukan sedikit pun tanda kesedihan padanya. Matanya tenang, begitu tenang hingga terasa dingin. Ia berusaha untuk duduk. Di bawah terik matahari, ia duduk bersila dan menutup mata, diam-diam mengalirkan qi ke seluruh tubuhnya. Namun begitu qi-nya mulai bergerak, rasa sakit yang tajam menusuknya, membuatnya terhuyung ke depan, tetapi ia menggertakkan giginya dan tidak mengeluarkan suara. Su Ming tahu bahwa tubuhnya telah mengalami luka dalam yang sangat parah setelah secara paksa menembus batas dan meningkatkan kekuatannya melalui serangkaian pertempuran panjang itu dan terluka parah dalam pertempuran terakhir. Luka-luka dalam ini sekarang telah muncul ke permukaan. Semua 243 pembuluh darah di alam pemadatan darah masih ada di sini, tetapi sebelum aku pulih, aku tidak bisa menggunakan semuanya. Su Ming terengah-engah. Dia mengepalkan tinju kanannya dan mengangkatnya. Rasa sakit yang tajam muncul di tubuhnya, tetapi tidak ada perubahan sama sekali di wajahnya. Dia sudah belajar untuk menahan rasa sakit itu. Seharusnya aku mampu menggunakan kekuatan 100 pembuluh darah, yang setara dengan puncak tingkat kelima alam pemadatan darah. Namun, luka-luka ini hanya akan semakin parah seiring berjalannya waktu. Aku hanya akan semakin lemah hingga hari kematianku. Su Ming terdiam dan terus mengalirkan qi di tubuhnya di tengah rasa sakit yang menusuk. Perlahan, langit menjadi gelap. Ketika bulan muncul, Su Ming mengangkat kepalanya dan memandanginya. Untaian cahaya bulan jatuh dan mengelilinginya sebelum menyatu dengan tubuhnya, memberinya nutrisi. Malam berlalu dengan cepat. Ketika matahari pagi menerangi bumi, hawa dingin yang samar-samar dibawa oleh malam menghilang dan digantikan kembali dengan panas yang menyengat. Su Ming membuka matanya dan menghela napas gemetar. Warna wajahnya jauh lebih baik daripada hari sebelumnya, tetapi dia masih merasa lemah. Dia mengerutkan kening, dan setelah memeriksa tubuhnya, dia menghela napas. Jika aku tidak menguasai kontrol yang presisi dan menggunakan cahaya bulan untuk menyembuhkan diriku sendiri, maka setelah melewati peristiwa-peristiwa itu, aku bahkan tidak akan mampu menggunakan kekuatan 100 pembuluh darah. Meskipun begitu, sekarang aku hanya bisa menggunakan kekuatan 98 pembuluh darah. Aku harus memikirkan cara untuk menghilangkan luka-luka dalam ini. Aku butuh cukup pil obat untuk menyembuhkan diriku. Su Ming terdiam sesaat, meraba dadanya untuk mencari barang-barangnya. Dia telah tersedot ke dalam pusaran sebelumnya dan tidak tahu apakah beberapa barang yang dia simpan di dadanya masih ada di sana. Dia memiliki tas yang rusak, tulang kecil yang dipegang San Hen sebelum dia meninggal, dan tulang binatang buas yang diberikan kepadanya oleh pemimpin suku sebelum mereka berpisah agar dia bisa mengetahui apakah suku itu aman. Selain itu, terdapat juga sebuah sun yang terbuat dari tulang, pecahan patung dewa berserker di gunung kegelapan, dan sebuah botol yang sedikit retak tetapi tidak pecah, berisi 2 tetes darah berserker.
Sambil melihat benda-benda itu, Suming mengangkat pecahan dari patung dewa berserker milik suku Gunung Kegelapan. Pecahan inilah yang melukai wajahnya ketika patung itu meledak, meninggalkan bekas luka. Suming menatapnya lalu menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia memasukkan semua barang ke dalam tas yang rusak itu. Mungkin ada beberapa masalah dengan tas itu, tetapi itu satu-satunya pilihannya saat ini. Setelah selesai berkemas, Suming berdiri dan mengusap bagian tengah alisnya dengan tangan kanannya. Wajahnya tampak termenung. Sekarang ia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya. Ini berarti ia harus berhati-hati dan tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Tempat ini asing bagiku. Dengan kondisiku saat ini, sebelum kekuatanku pulih sepenuhnya, aku tidak bisa meninggalkan hutan hujan ini. Hutan ini lebat, jadi mungkin aku bisa menemukan beberapa tumbuhan yang kubutuhkan. Kilatan cahaya melintas di mata Suming saat ia berpikir. Ia perlahan menuruni gunung dengan tubuhnya yang lemah. Selama beberapa hari, ia menjelajahi seluruh hutan dan pegunungan dengan saksama, selalu waspada. Orang yang lebih tua tidak ada di sini. Setelah beberapa hari itu, Suming duduk di tepi sungai di salah satu gunung, tangannya menekan dadanya. Terasa sakit di sana, membuatnya tidak mampu menyembunyikan kesedihan di wajahnya. Setelah beberapa saat, Suming menggunakan sikap acuh tak acuh dan ketenangan untuk mengubur kesedihannya. Dia membasuh dirinya di sungai dan memandang wajahnya yang terpantul di air. Wajah itu tidak lagi menyimpan kelembutan seorang anak laki-laki berusia 16 tahun, tetapi sekarang memiliki tanda-tanda penuaan yang samar. Sudah berapa tahun aku terjebak dalam pusaran itu? Suming menyentuh bekas luka yang ditinggalkan oleh patung dewa berserker di Gunung Kegelapan dan diam-diam membersihkan tubuhnya. Dia mengenakan pakaiannya dan mengikat rambutnya sebelum duduk di tepi sungai dan memandang langit tanpa mengeluarkan suara. Mengapa wajah tetua itu berubah setelah orang berjubah hitam mengeluarkan piring itu? Siapakah kita yang disebutkan oleh orang berjubah hitam itu? Bitu mungkin sudah mati, tetapi menurut ucapan orang berjubah hitam itu, pertempuran ini dimulai karena orang lain. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bendera besar yang berkibar dari tubuh tetua di saat-saat terakhir pertempuran berubah menjadi langit berbintang. Orang berjubah hitam itu mengatakan bahwa itu adalah langit dari dunia lain. Apa maksudnya dengan dunia lain? Tetua itu meminta saya untuk mengingat langit itu. Mungkinkah tempat kelahiran saya adalah? Ekspresi rumit muncul di wajah Suming saat dia berpikir. Gambaran terdalam yang tertinggal oleh perubahan langit adalah sosok yang terbentuk dari cahaya bintang. Siapakah pria parubaya yang tampak agak mirip dengan Suming itu? Sebuah jawaban terbentuk di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa memastikan kebenarannya. Apakah dia, ayahku? Saat pertanyaan-pertanyaan itu muncul satu demi satu, Suming merasakan selubung misteri yang besar menyelimuti apa yang terjadi hari itu, dan juga dirinya sendiri. Selubung itu menutupi segala sesuatu yang ada di hadapannya, dan dia tidak dapat melihat dengan jelas. Lalu, di mana aku? Seberapa jauh aku dari Gunung Kegelapan? Bailing, aku masih ingat janji itu, tapi aku tidak bisa menepatinya sekarang. Suming memejamkan matanya. Xiao Hong, apakah kamu baik-baik saja? Saat senja tiba dan langit perlahan gelap, Suming meninggalkan sungai dan masuk ke hutan. Punggungnya tampak kesepian dan sunyi saat ia terhuyung-huyung melangkah. Panasnya musim panas di tempat asing ini membuat udara terasa pengap bahkan di malam hari. Dengan hujan yang turun setiap beberapa hari sekali, semakin banyak rawa terbentuk dari lumpur di tanah, sehingga sulit untuk dilalui. Suming sangat tidak terbiasa dengan hal ini. Mungkin ada badai hujan di tempat dia dibesarkan di Gunung Kegelapan, tetapi jarang sekali seperti di tempat ini, di mana hujan jarang berhenti dan ini telah berlangsung terus-menerus selama lebih dari sebulan. Cedera Suming semakin parah. Kelemahan yang dirasakannya semakin bertambah seiring berjalannya hari. Meskipun ia menggunakan pengendalian diri yang baik untuk menekan kelemahan itu dan cahaya bulan untuk menyehatkan tubuhnya, seiring waktu berlalu, pembuluh darah yang dapat digunakannya telah berkurang menjadi 80. Di bagian terdalam hutan hujan, di pegunungan rendah yang dipenuhi banyak gunung, terdapat sebuah gunung kecil. Terdapat celah alami di gunung itu, dan Suming duduk bersila di dalamnya. Tidak ada air di sana, tetapi dinding gunung itu basah. Ketika dia meletakkan tangannya di dinding,
dia bisa merasakan dingin dan basah. Ada abu yang tertinggal di tanah akibat kebakaran. Selama beberapa hari terakhir, Suming tinggal di sini. Bagian dalam celah alami itu berbentuk seperti labu. Ukurannya tidak besar, tetapi juga tidak kecil. Tempat itu berfungsi sebagai tempat bagi Suming untuk berlindung dari hujan dan meminum ramuan herbal. Ada banyak celah seperti ini di pegunungan tersebut. Suming belum lama berada di sana sebelum menemukan gua yang lebih terpencil dibandingkan yang lain. Meskipun hujan turun tanpa henti, tanaman di sini tetap sangat lebat, beberapa di antaranya aneh. Bahkan ada banyak sekali bunga 1000 daun yang konon langka tumbuh di sini. Sesuatu berkelebat di mata Suming. Dia menundukkan kepala dan memandang ramuan-ramuan yang terletak di dekatnya di tanah. Inilah ramuan-ramuan yang ia temukan selama sebulan perjalanan hati-hati mengelilingi hutan hujan di bawah badai hujan. Sambil memandang ramuan-ramuan itu, Suming berdiri. Ia merasa tubuhnya juga lembab dan basah, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Sayang sekali, meskipun ada banyak tumbuhan herbal di sini, tidak ada rumput kasa awan. Aku tidak bisa membuat roh gunung, tetapi tumbuhan herbal yang dibutuhkan untuk membuat debu penyebar dan selatan terbelah sebagian besar sudah lengkap, aku hanya butuh cabang kilauan malam. Suming mengerutkan kening. Inilah alasan mengapa dia tidak bisa membuat pil apapun bulan ini. Bahkan saat dia keluar dari keadaan meditasinya, dia masih memikirkannya. Di luar masih hujan, guntur bergemuruh sesekali di langit. Suming sudah terbiasa dengan suara itu. Dia berjalan keluar dengan tenang dan tiba di pintu masuk gua. Hal pertama yang dilihatnya adalah kilat yang menyambar dengan ganas di langit yang gelap yang menerangi tempat itu. Tak lama kemudian disusul oleh guntur yang menggelegar, seolah-olah ada seseorang yang meraung begitu keras di langit hingga mengguncang bumi. Kilat menyambar di langit dan menerangi daratan, tetapi seketika itu juga menjadi gelap kembali. Hujan deras mengguyur tanah, dan beberapa tetes hujan jatuh mengenai Suming. Dia menarik napas dalam-dalam. Udara musim panas yang pengap agak hilang. Jauh lebih nyaman berdiri di tempatnya sekarang daripada di dalam gua. Meskipun di sini jauh lebih lembab, ada juga sedikit perasaan menyegarkan. Suming memandang langit dan daratan yang gelap. Segala sesuatu di sini asing baginya, bahkan hujan pun terasa aneh, tetapi Suming tidak lagi membiarkan kesepiannya terlihat di wajahnya. Sebaliknya, ia menyembunyikannya dalam-dalam. Matanya tenang saat ia memandang daratan dan tenggelam dalam pikiran yang dalam. Tanpa ranting berkilau malam, aku tidak bisa membuat pil apapun. Apakah aku benar-benar harus keluar dari hutan hujan untuk mencari di luar dalam keadaan lemah seperti ini? Kerutan di wajahnya semakin dalam. Setelah beberapa saat, Suming menghela napas pelan. Pada saat itu, di tengah gemuruh guntur, kilat tiba-tiba menyambar seolah ingin membelah langit. Saat kilat itu menyambar di udara, seolah-olah menyadari bahwa ia terlalu dekat dengan hutan hujan tempat Suming berada dan mengubah arah. Tepat di depan mata Suming, kilat menyambar lurus ke bawah. Dengan suara keras, kilat itu menghantam hutan hujan yang agak jauh darinya. Tak lama kemudian, asap hitam mengepul ke udara sementara kilat terus bergemuruh di langit. Ada juga cahaya yang disebabkan oleh api. Meskipun cahaya itu segera padam, saat Suming melihat pemandangan itu, jantungnya berdebar kencang. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat itu. Tempat ini seharusnya tidak cocok untuk tumbuhnya ranting berkilau malam. Aku ingat ramuan ini umum ditemukan di Gunung Kegelapan. Setiap kali aku mengumpulkannya, akan ada percikan api yang menyala. Jika jatuh ke tubuhku, aku akan merasa seperti terbakar. Pasti karena kekuatan api tersembunyi di dalam ranting berkilau malam. Tempat ini selalu hujan, jadi selalu lembab. Ramuan ini tidak bisa tumbuh di sini. Saat Suming berada di Gunung Kegelapan, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun sekarang, karena dia sendirian di tempat asing ini, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya. Kilatan muncul di matanya. Dia melihat ke tempat petir menyambar jauh di dalam hutan hujan. Suming mundur beberapa langkah dan kembali ke gua gunung. Dia mengambil salah satu ramuan yang menumpuk di tanah dan menatapnya dengan saksama. Ini adalah bunga inti besi. Benda ini, Suming menjentikannya perlahan, dan suara seperti logam beradu logam langsung bergema di dalam gua. Benda ini seharusnya mengandung kekuatan logam, itulah sebabnya ramuan ini sangat kokoh,
dan mengapa sangat sulit bagi orang biasa untuk mengumpulkannya. Ada juga catalpa. Tanaman herbal ini tumbuh lebat. Dulu aku tidak pernah terlalu memperhatikannya, tapi sekarang. Suming mengambil ramuan lain dan mematahkan salah satu daunnya. Cairan mengalir keluar dari bagian ramuan yang patah, tetapi hanya berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk sebatang dupa terbakar. Cairan itu berkumpul di bagian yang patah dan membentuk bentuk bulat yang menonjol. Suming tahu bahwa jika dia menanam ramuan ini di tanah, maka tak lama kemudian, daun-daun muda akan tumbuh dari bagian yang patah. Daun-daun itu akan terlihat sangat subur, pemandangan aneh yang membuat orang tercengang. Aku tidak pernah terlalu memikirkan tentang 5 ramuan yang dibutuhkan untuk scattering dust, tetapi sekarang, jelas bahwa ramuan-ramuan itu termasuk dalam 5 elemen yang berbeda. Kekuatan logam, kekuatan kehidupan, dan kemudian ada api dari cabang kilauan malam. Adapun 2 tumbuhan lainnya, itu adalah tumbuhan yang umum terlihat yang mengandung kekuatan air dan aku tidak membutuhkan daun tumbuhan ini, tetapi akarnya yang terkubur di bawah tanah. Ada tatapan termenung di mata Suming. Dia menatap akar-akar yang masih mengandung sedikit tanah yang tergeletak di antara tumbuh-tumbuhan. Inilah seharusnya kekuatan bumi. Aku membutuhkan 5 elemen berbeda untuk menciptakan debu penyebar yang misterius. Dan sekarang aku kekurangan salah satunya, tetapi jika prinsip dasar di balik pil ini adalah ini, maka aku mungkin bisa menemukan sesuatu untuk menggantikannya. Mata Suming berbinar. Masalah ini telah mengganggunya cukup lama. Sekarang setelah melihat kilat itu, semangatnya kembali bangkit. Ia segera berbalik dan menciptakan bayangan saat meninggalkan gua, menerobos badai hujan. Hujan mengguyur tubuhnya, dan tak lama kemudian ia basah kuyup. Air menetes di rambutnya, tetapi ia mengabaikannya, bergerak sangat cepat. Ia berlari menyusuri gunung kecil dan memasuki hutan hujan di bawahnya, bergegas menuju tempat yang dilihatnya sebagai lokasi sambaran petir sebelumnya. Lumpur memenuhi tanah hutan hujan. Terdapat juga banyak dedaunan busuk yang mengeluarkan bau lembab. Suara derap angin menggema di udara saat hujan deras mengguyur dari langit. Suming melesat menembus hutan hujan. Tak lama kemudian, ia melompat dan berjongkok di dahan yang basah dan licin. Di hadapannya, ia melihat sebuah pohon besar yang menjulang tinggi hingga mencapai langit. Pohon itu jelas jauh lebih tinggi daripada pohon-pohon lain di sekitarnya. Namun warnanya hitam, ranting-rantingnya telah berubah menjadi abu, membuat pohon itu tampak seperti reruntuhan. Asap hitam mengepul dari pohon itu. Mungkin ada hujan yang turun di sekitarnya, tetapi Suming masih bisa merasakan sisa-sisa kekuatan menakutkan yang berasal dari sekitarnya. Ia mengamati sejenak sebelum melompat dari dahan dan mendekati pohon kering berwarna hitam itu. Ia mengangkat tangan dan menyentuh permukaannya. Terasa sedikit kehangatan. Permukaannya mungkin telah basah kuyup oleh hujan, tetapi ketika Suming menggunakan sedikit kekuatan di jarinya dan mencakar ke dalam, ia dapat merasakan bahwa bagian dalam pohon itu kering. Kekuatan petir berhubungan dengan api. Ketika sambaran petir itu mengenai pohon ini, uap air pada pohon yang semula basah itu menguap, membuatnya kering dan terbakar setelah tersambar petir. Di sini, tidak ada yang memiliki kekuatan api lebih besar daripada pohon yang terbakar ini. Suming melompat dan 80 pembuluh darah di tubuhnya tiba-tiba menyala dengan cahaya merah darah. Dia memukul pohon itu beberapa kali. Saat suara dentuman menggema di udara, kulit pohon hancur sepenuhnya, memperlihatkan inti pohon yang panas. Suming memposisikan tangan kanannya seperti pisau dan mengiris ke bawah. Seketika, inti pohon setinggi 30 kaki itu terpotong. Dia dengan cepat memotongnya menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam tas yang rusak. Namun, ruang di dalam tas itu terbatas. Dia tidak bisa memasukkan beberapa bagian inti yang telah dipotong ke dalamnya. Suming mengangkatnya di tubuhnya dan berlari ke hutan hujan, kembali menuju gua gunung itu. Seharusnya aku bisa menggantikan api karena darahku mengandungnya, atau aku bahkan bisa membakar pohon untuk menciptakan efek Night Glitter Brand, tetapi tidak ada yang bisa menandingi api alami yang diciptakan oleh sambaran petir. Saat Suming berlari, berbagai pikiran muncul di kepalanya. Tak lama kemudian, dia kembali ke celah itu dan masuk ke dalam gua dengan air hujan menetes di tubuhnya. Suming sedikit terengah-engah dan meletakkan inti yang hangus dan agak panas itu, lalu ia mengeluarkan inti lainnya dari tas yang rusak. Ia memandang bahan-bahan itu dan menarik napas dalam-dalam.
Setelah duduk bersila, ia mulai menenangkan ki di tubuhnya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk 2 batang dupa terbakar, Suming membuka matanya dan mengangkat tangan kanannya. Dengan satu pikiran, bola api tiba-tiba muncul di tangan kanannya disertai suara berderak. Bola itu memancarkan kehangatan dan memanaskan area tersebut, menyebabkan seluruh gua dipenuhi cahaya. Wajah Suming tampak serius saat ia dengan hati-hati menggunakan kendali yang tepat untuk memanipulasi api di tangannya. Ia mengamatinya sejenak. Setelah menunggu hingga api di tangannya stabil, ia dengan cepat mengambil ramuan yang dibutuhkan untuk membuat debu penyebar dari tumpukan di sampingnya. Ia menggunakan tangan kirinya untuk memindahkannya, lalu dengan hati-hati meletakkannya ke dalam api di tangan kanannya. Inilah metode yang ia pikirkan ketika ia menyadari bahwa tidak ada tempat seperti gunung api hitam di tempat asing ini. Ki-nya mengandung api, dan setelah pertempuran dengan Bitu, Suming merasa ada bagian dalam tubuhnya yang berubah. Bola api ini adalah salah satu perubahan tersebut. Ia tidak lagi membutuhkan darah segar untuk memanggilnya. Itulah mengapa dia memikirkan metode ini, menggunakan tangannya sebagai wadah obat untuk melarutkan ramuan herbal. Suming sudah menciptakan debu penyebar berkali-kali. Dia cukup familiar dengan setiap langkah yang dibutuhkan untuk membuat pil ini. Meskipun demikian, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan tangannya sebagai kuali. Setelah mengalami sedikit ketidaknyamanan, dia perlahan menguasai teknik tersebut. Inti pohon yang tersambar petir adalah benda terakhir yang dimasukkan ke dalam api. Sambil memandang kelima bahan yang meleleh dan bercampur di dalamnya, Suming memusatkan seluruh perhatiannya pada api di tangannya dan memulai proses memadamkan ramuan-ramuan itu dengan tenang.